Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 40. Mata Sarah terpejam. Raka yang biasanya penuh semangat melahap sang istri, dituntut menjadi sangat slow. Ternyata, bercinta dengan istri yang sedang hamil besar itu penuh dengan seni. Tak lama, keduanya telah terkapar dengan puas. Raka memeluk tubuh Sarah dari belakang. Senyum menghias bibirnya sementara Sarah mengatur nafasnya yang terasa satu-satu. Terima kasih sayang. Raka menciumi belakang kepala Sarah. Rambut Sarah yang wangi itu sangat menyenangkan untuk diciumi. Sarah tak menjawab. Dia membalikkan badannya menghadap Raka. Lalu dengan seringai tak kalah senangnya, dikecupnya bibir Raka dengan manja. Aku harus mandi, sayang. Meski dengan nafas yang masih belum teratur sempurna, Sarah turun berjinjit, tanpa malu. Malu berjalan dengan tubuh polos menuju kamar mandi diiringi tatapan Raka yang terkagum. Kagum dengan pesona wanita hamil ini. Sarah terlihat seksi dan tetap menggairahkan dengan perut besar. Hari masih sangat pagi, ketika Raka terbangun karena Sarah begitu gelisah dalam pelukannya. Ada apa, sayang? Tanya Raka melihat sang istri tampak meringis. Aku tidak bisa tidur dari tadi. Rasanya punggungku terasa kram. Perutku tidak enak, sahut Sarah. Kamu mau kupijat? Raka membalikkan tubuh Sarah tanpa menunggu persetujuan lagi. Dan memijit lembut punggung Sarah. Sarah memejamkan matanya, seperti menahan nafas. Tampak seperti diserang sesuatu. Sayang, kamu kenapa? Raka bertanya dengan panik. Sarah tidak menjawab. Matanya terpejam kuat seolah menahan sakit. Raka mengguncang tubuh Sarah. Sang istri diam sambil menggigit bibir bawahnya, mendekap perutnya. Raka melompat dengan panik dari tempat tidur. Aku tidak apa-apa. Sarah membuka matanya. Pias wajahnya berubah. Rasanya nyeri sebentar. Dan rasanya aku mau ke kamar kecil. Bantu aku berdiri. Sarah berusaha bangkit dibantu oleh Raka dengan gugup. Tunggu di sini. Raka berlari keluar kamar dengan tegang. Dan tak lama kembali dengan Mama yang piasnya sedikit cemas. Biarkan Mama periksa. Mama mendekati Sarah yang duduk di pinggir tempat tidur. Wajahnya tampak sedikit lega. Karena sepertinya nyeri yang menyerang mendadak tadi telah hilang. Sayang, apakah ada sesuatu yang aneh pagi ini selain rasa nyeri yang tiba-tiba tadi? Mama meraba perut Sarah yang mengencang. Ada sedikit lendir aneh saat Sarah pipis. Sarah menjawab dengan malu. Mama tersenyum meski sekelebat rautnya menegang. Sayang, siapkan mobil. Bawa semua perlengkapan melahirkan. Kita bawa Sarah ke rumah sakit. Mama berbalik kepada Raka memberi instruksi. Sarah kenapa? Ma, tanya Raka dengan gugup. Sarah akan segera melahirkan. Tidak sampai 1 jam, mereka tiba di klinik Dr. Yogi. Di sana sudah siap beberapa perawat yang menunggu dengan sebuah berangkar di depan lobi. Raka sudah menelpon sebelum berangkat. Saat Raka mau menaikkan Sarah ke atas berangkar, Sarah menolaknya. Sayang, aku bisa jalan sendiri. Aku baik saja, tolak Sarah. Tapi, nanti kalau nyerinya datang bagaimana? Raka melotot dengan tegang pada Sarah. Kontraksi itu ada jedanya sayang. Apalagi ini masih kontraksi awal. Jedanya lama. Jawab Sarah. Mengingat keterangan Mama sebelum berangkat tadi. Sarah nyengir sendiri mengingat sang suami yang gemetaran menunggu dia mandi tadi pagi. Bahkan duduk di pinggir batub. Supaya memastikan Sarah baik saja. Takut bayinya lahir di dalam kamar mandi. Alasan Raka membuat Sarah tidak tahan untuk tidak tertawa geli. Mama nyusul nanti. Perkiraan Mama kamu melahirkan paling cepat tengah hari, kata Mama.
Kontraksi awal ini berjeda setengah jam seiring pembukaan jalan lahir. Kontraksi akan semakin sering jika mendekati persalinan. Jadi Sarah tenang saja. Ya, apapun rasanya, nikmati saja semua prosesnya. Setiap perempuan yang akan menjadi ibu akan mengalaminya. Bersyukurlah kamu bisa merasakannya. Karena banyak orang yang bahkan tak punya kesempatan untuk bertemu momen ini. Nasihat Mama. Saat melihat Sarah menunjukkan ketidaknyamanan yang sedang dirasakannya. Ayo, sayang. Sini. Raka merangkul Sarah hendak memapah badan sang istri untuk berjalan. Sayang. Aku bisa jalan dengan baik. Tunjukkan kamarnya saja. Sarah berjalan dengan tegap. Mengusir kekhawatiran Raka yang menurutnya sangat berlebihan. Raka berjalan di belakang Sarah yang mengikuti dua orang perawat di depannya. Sementara Pak Ardi sopir pribadi, membawa seabrek bawaan untuk persiapan melahirkan. Kamar mereka di lantai 3 gedung itu. Selamat pagi. Wajah Dokter Yogi terlihat sumringah di depan pintu kamar. Dia ternyata sudah menunggu temannya itu di sana. Gi, tolong ya dibantu. Ini bagaimana? Raka memegang lengan Dokter Yogi. Tenang, Kak. Sarah dalam kondisi prima. Biar kita periksa dulu pembukaan berapa sudah. Kalau melihat keadaannya, seperti masih lama. Dokter Yogi melirik kepada Sarah yang hanya tersenyum kecil. Mengikuti seorang bidan muda yang mengarahkan dia ke hospital bed. Kamar bersalin itu cukup luas, dengan fasilitas luks. Ada sofa bed, TV, lemari, kulkas dan semua perlengkapan lainnya. Serasa di kamar kos elit. Raka memang memesan kamar khusus demi kenyamanan istrinya ini. Setelah pemeriksaan dilatasi atau pembukaan leher rahim, ternyata Sarah baru memasuki pembukaan 3. Sarah sudah melewati fase laten. Sekarang sudah pembukaan 3. Masih lama, Kak. Beberapa jam lagi mungkin 3-5 jam. Sarah dibawa jalan. Jalan dulu juga tidak apa-apa. Hah, masa boleh dibawa jalan? Jalan dulu? Ya, asal jangan kamu bawa ke mall. Jalan seputaran sini saja, Kak. Sampai kantin di lantai bawah 2 juga boleh. Dokter Yogi tergelap melihat Raka yang melongo. Raka menuruti saran Dokter Yogi membawa Sarah ke kantin. Dan lagi karena kerempongan mereka bergegas membawa Sarah ke rumah sakit bersalin. Lupa belum sarapan. Sayang, makan yang banyak. Biar kuat. Raka menyodorkan semangkok bubur ayam ditambah sepiring lagi soto. Sarah gekeng kepala melihat Raka. Semua jenis makanan di kantin itu hampir dipesannya. Saat Sarah menyendok sendok terakhir bubur ayam ke mulutnya, dia hampir tersedak karena serangan kontraksi yang tiba-tiba. Dengan mata terpejam, rasa tidak nyaman menjalar ke seluruh bagian perut. Mulai dari bagian depan, kanan dan kiri perut, hingga ke punggung. Perutnya juga terasa keras sekali saat kontraksi itu tiba. Sebagian panggulnya terasa seperti ditekan. Sayang. Raka bergegas memeluk Sarah. Dengan cemas. Sarah tak menjawab tapi jelas sekali dia sedang menahan sakit. Namun sesaat kemudian Sarah menarik nafas. Nyeri itu berlalu. Sudah entah keberapa kali. Sarah bersikap seperti itu tentu saja kecemasan Raka yang melihatnya tak terbendung. Wanita menjelang persalinan sungguh menderita. Setelah masuk ke kamar, Sarah ditemani Raka yang selalu siaga di sampingnya. Membicarakan hal yang ringan sambil menonton televisi. Kamu boleh meminta operasi saja, sayang. Kalau kamu tidak tahan. Raka tak tega melihat penderitaan Sarah. Aku mau normal saja, sayang. Toh aku dan bayi kita sehat saja. Kalau rasa sakit ini harus kurasakan, itu adalah anugerah yang perlu dinikmati. Semuanya akan sepadan saat buah hati kita nanti telah lahir. Aku ingin tahu seperti apa mamaku dulu melahirkan aku. Tanpa sadar air mata Sarah bergulir jatuh. Membayangkan bagaimana perjuangan sang mama kandungnya bertaruh nyawa bahkan benar-benar menyerahkan nyawanya untuk melahirkan dirinya.
Raka tak mau mendebat Sarah soal ini. Karena jika istrinya itu bersikeras maka dia sendiri pun tak kuasa membujuknya. Ketika nyerinya datang, dengan siaga Raka memeluk dan memberikan pijatan untuk Sarah. Untuk kesabaran sepertinya Sarah sangat baik dalam menahan rasa nyeri akibat kontraksi antar pembukaan. Dia tidak mengeluh sama sekali. Beberapa jam kemudian intensitas nyeri semakin sering. Semakin pendek jarak kontraksi dan semakin berat intensitas pula rasa sakit yang dirasakan. Saat bangun, hendak ke kamar kecil, Sarah mengalami pecah ketuban yang membuat Raka diserang rasa panik. Memanggil beberapa perawat sekaligus untuk memeriksa Sarah. Waktu melahirkan sudah dekat. Sarah sudah masuk fase transisi. Pembukaannya sudah hampir lengkap. Lebih baik kita sudah masuk ke ruangan bersalin, kata Dokter Yogi. Sarah dibawa ke ruang bersalin dengan berangkar karena memang dia sepertinya sudah kesulitan berjalan. Beberapa perawat dan bidan asisten mempersiapkan peralatan. Raka gugup bukan main. Rasanya ingin berlari saja atau menghilang sebentar lalu muncul lagi saat bayinya telah lahir. Mama dan Papa tiba. Dengan raut harap cemas. Sayang, temani istrimu. Perintah Mama. Saat bersalin, seorang wanita bertaruh nyawa ibarat hanya bertahan pada selembar rambut. Sebagai suami, peganglah tangan istrimu. Pastikan kamu berada di sampingnya. Berikan dia kekuatan. Karena hanya kamulah yang akan bisa membuatnya bisa melewati semua ini, kata Mama. Dengan menguatkan hati, Raka ikut masuk ke ruang bersalin. Ditatapnya wajah Sarah yang merah merona dengan keringat yang keperakan di dahi. Sayang, tidak apa, bisik Raka sambil duduk di samping Sarah yang berbaring dengan wajah meringis. Berbeda dengan sebelumnya. Sepertinya rasa sakit kontraksi yang dialami Sarah sangat hebat, kuat, dan menyakitkan. Rasa nyeri itu berulang hampir setiap setengah menit. Sayang, Sarah memegang tangan Raka kuat, sembari mengatur nafasnya. Raka tak kalah tegangnya, melihat pias wajah Sarah. Ketika Dokter Yogi menyatakan pembukaan sudah lengkap, Sarah didudukkan dalam posisi melahirkan. Tak pernah dalam hidup Raka merasa setegang ini. Air mata Sarah tak lagi bisa ditahannya. Rasa sakit itu menguasa tubuhnya sampai gemetar. Sampai dirinya sendiri merasa tak sanggup bernafas. Sayang, maafkan aku. Jika aku terlalu banyak salah padamu. Kalimat Sarah itu terdengar seperti rintihan. Ketika dia merasa mungkin dia tak bisa melewati rasa sakitnya. Raka menggigit bibirnya mencium tangan Sarah. Berjuang sayang. Untuk anak kita. Sahut Raka dengan suara serak di sela Sarah dipandu mengejan oleh Dokter Yogi. Sayang. Saktigat. Bisik Sarah. Sambil mengatur nafasnya lagi. I love you. Sahut Raka sambil menahan cengkeraman tangan Sarah. Dia tak tahu harus mengatakan apa untuk memberi kekuatan pada istrinya itu. Setiap kali Sarah mengerang karena sakit, maka Raka hanya bisa mengatakan, I love you. Sayang, maafkan aku. Raka mendesis, melihat perjuangan istrinya itu melahirkan. Begitu menderitanya, bahkan tak lagi merasakan jemarinya diremas. Remas oleh Sarah sampai merah membiru. Maafkan aku istriku jika membuatmu harus merasakan semua ini sendiri. Andai aku punya kuasa, aku akan membagi tak hanya sebagian kesakitanmu tapi seluruhnya kepadaku. Bisik Raka dalam hati. Bersamaan dengan cengkeraman Sarah yang membuat kulit tangannya terkelupas. Tubuh Raka telah mati rasa. Apapun yang dilakukan Sarah untuk sekedar meringankan kesakitannya, Raka rela menanggungnya. Ya, Sarah, atur nafas lagi. Konsentrasi. Sebentar lagi kita bertemu si kecil. Bantu dia keluar. Sedikit lagi. Suara Dokter Yogi hampir tak terdengar oleh Sarah. Dia hampir menyerah.
Tapi melihat wajah Raka yang menatapnya dengan raut tegang dan bibirnya yang tak putus mengucapkan kata, "I love you," itu seperti sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk melewati semua batas kesakitan yang pernah dirasakannya seumur hidupnya. Cinta seorang suami membuat seorang istri tidak takut terhadap apapun di dunia ini. Bahkan jika harus memijak bara, menikmati semua macam luka, tak ada ketakutan sama sekali. Pada satu titik, Sarah menegang dan menggeram sekuat tenaga dengan wajah merah padam. Keringatnya mengucur deras membuat rambutnya basah. Dan di detik berikutnya terdengar suara tangis bayi yang keras memecah ruangan, bersamaan dengan Sarah yang terhenyak di pembaringan. Raka terpana, memeluk Sarah dengan serta-merta. Saat Dokter Yogi menarik bayi dengan kulit berwarna merah tua, kaki tangan-tangan dan kaki kebiruan. Bayi itu menangis begitu kuat sehingga kulitnya berangsur kemerahan. Seorang bayi mungil laki mengepalkan tangannya. Suaranya menantang siapapun yang mendengarnya. "Terima kasih, sayang. Terima kasih." Raka mencium kepala Sarah bertubi-tubi, tanpa diberi aba. Dua buliran bening menetes di sudut matanya. Sementara Sarah sendiri seketika tak bisa menahan air matanya yang mengalir deras dalam pelukan Raka. "Itu anak kita," bisik Raka. Dia tak bisa menahan rasa haru. Meskipun dia adalah laki, tapi tetap saja tak bisa dibendungnya air mata. Menumpahkan segenap emosi setelah melihat bagaimana perjuangan Sarah menuju persalinan sampai seorang bayi yang sangat ditunggunya itu memperdengarkan tangisnya. Seorang perawat membawa sang bayi sementara Sarah masih dibimbing oleh bidan asisten Dokter Yogi untuk mengeluarkan plasenta. Meskipun Raka begitu ingin langsung memburu sang bayi tapi dia tak bisa meninggalkan istrinya. Setelah membersihkan bayi dan lewat observasi sebentar, Raka kemudian diserahkan untuk memegang si mungil menunggu Sarah dibersihkan. "Aku boleh memegangnya?" Raka menatap ragu pada bayi kecil yang diselimuti kain lembut itu. "Tentu saja boleh, Kak. Peganglah dengan lembut seperti ini." Dokter Yogi mengajari Raka memegang sang bayi. "Bayinya sehat dan kuat. Raka junior kita ini benar pejuang hebat." Dokter Yogi memberikan selamat pada Raka. Bahkan Raka hampir tak bisa mengucapkan kata terima kasih karena tak punya kata lagi. Dengan hati dan segenap keberanian meskipun gemetar Raka membisikkan doa di telinga anaknya. Betapa perasaan itu tak bisa diungkapkan. Menatap bayi merah yang menggeliat di pelukannya. Dan itu sungguh adalah anaknya, darah dagingnya sendiri. Bayi mungil itu begitu tenang ketika dia mengucapkan doa dan harapannya di telinga kecil sang anak. Dia seolah mendengarkan dengan seksama ketika sang ayah berkata kepadanya. Beberapa saat kemudian, Mama masuk menyongsong. Air mata bahagia tampak menggenang di sana. "Ma, dia mirip Raka. Dia anak Raka. Ma, Raka sudah berhasil memberikan cucu untuk Mama," ucap Raka dengan rasa kebingungan dengan perasaan yang kini dialaminya. Haru, senang, lega, puas dan bahagia bercampur aduk begitu rupa. Mama anggukkan kepalanya dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Dielusnya bayi yang ada di pelukan Raka. "Dia tampan sekali. Seperti kamu sayang. Sangat tampan." Mama berucap dengan penuh keharuan. Mama sebenarnya sangat ingin menggendong sang cucu tapi Raka tampak begitu antusias dan begitu kagum memandangi wajah bayinya. Mama mengurungkan niatnya. Membiar papa muda itu mengagumi anaknya dengan penuh kasih sayang. "Ayo, sini kita bawa untuk mamanya. Dia sudah siap bertemu mamanya dan sepertinya dia kelaparan." Dokter Yogi mempersilahkan Raka membawa bayi mungil yang kini bergelung nyaman di pelukannya. Dia sudah berhenti menangis tapi mulutnya gerak seperti mencari sesuatu. Sarah terpesona saat Raka dengan hati meletakkan bayi mungil mereka di dadanya. Air matanya kembali mengalir di pipinya. Mulutnya sesaat menganga tak bisa berkata apa. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata saat melihat wajah sang anak untuk pertama kalinya.
Sayang, aku jatuh cinta sekali lagi pada seorang pria. Sarah berucap sambil menciumi kepala bayinya. Namanya Raeval, ucap Raka tanpa memindahkan pandangannya dari sang bayi. Sayang, kamu sudah punya nama untuknya. Sarah sejenak menatap Raka dengan heran. Selama ini Raka hanya bilang, dia belum punya nama jika ditanya Sarah tentang kesiapan nama bayi. Sekarang dengan ajaib, dia menyebut sebuah nama untuk anaknya. Aku sudah menyiapkan sebuah nama untuknya bahkan sesaat setelah aku tahu kamu mengandung. Dia adalah kebahagiaan kita dan menjadi pengingat untuk perjuangan dan kehormatan pernikahan kita berdua. Bisik Raka sambil memeluk dua orang yang kini menjadi dunianya. Sarah tersenyum maha manis pada sang suami sementara Raka tersenyum lega melihat kondisi Sarah. Sungguh tak berbekas lagi raut kesakitan tadi di wajahnya. Yang tersisa hanya jutaan kebahagiaan yang tersirat tanpa bisa dilukiskan meski dengan 1000 macam warna. Dia mirip sepertimu. Dia tampan sekali. Sarah menoleh pada Raka dengan mata berkilauan. Aku pasti lebih tampan darinya. Karena aku ayahnya. Raka terkekeh sambil menerima sebuah ciuman di pipinya dari Sarah. Semua yang ada di dalam ruangan itu tersipu. Menyaksikan orang tua baru yang sedang sangat berbahagia itu. Tak terkecuali Dr. Yogi yang setelah memberi selamat berkali-kali kemudian pamit keluar setelah memberikan beberapa instruksi penanganan ibu dan bayi itu selanjutnya. Bayi mungil itu menggeliat di dada Sarah. Mencari tempatnya menyesap. Dia mengenali bau ibunya dan berusaha menemukan tempat untuknya melepaskan lapar dan dahaga. Betapa indahnya menjadi seorang ibu. Ketika dia menjadi tempat hidup dan bergantung seorang anak dari pertama kali Tuhan menghembuskan nafas kehidupan padanya. Dan betapa mulianya karunia itu, yang tak semua orang mungkin bisa menerimanya. Perjuangan seorang ibu adalah cinta yang nyata, sehingga seorang anak menjadi sangat tak pantas memperlakukan seorang ibu dengan tidak hormat. Karena setitik pun tak akan pernah bisa membalas perjuangan seorang ibu saat beliau hanya bertahan pada sebilah rambut siap menukar nyawa dengan hidup kita. Sayang. Raka tak bergeming. Sayang. Raka membuka matanya dengan enggan. Wajah sang istri terpampang di depan hidungnya. Berbinar. Binar seolah berharap dia segera terbangun. Ya, Raka benar. Benar merasa baru saja memejamkan matanya. Istrinya ini sudah membangunkannya. Suara rengekan baby Rae mau tak mau membuatnya harus membuka mata lebar. Lebar. Meski terasa diberi pemberat batu besar. Aku harus ke toilet. Tolong tenangkan Rae sebentar. Wajah penuh permohonan itu membuat Raka benar tak berdaya. Selama 3 minggu ini, dia benar merasa menjadi Dedi siaga. Yang harus bangun dan tidur tidak jelas bersama Sarah. Baby Rae akan tidur tenang di siang hari hampir sepanjang hari. Bahkan Sarah kadang harus membangunkannya untuk menyusui tetapi malam dia melek seperti kelelawar saja. Entah bagaimana, dia telah menukar hari sesukanya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Raka benar tak habis pikir. Ya, aku akan melihatnya. Raka mengumpulkan kesadarannya, lalu bangun. Tempat tidur baby Rae ada di sebelah tempat tidur mereka berdua, persis di sebelah tempat Sarah. Baby Rae yang berumur belum genap bulan ini, bukan bayi yang suka menangis. Tapi dia sanggup terjaga di malam hari dan pasti merengek. Rengek kalau merasa tidak ada orang yang berada di dekatnya. Dia hanya akan menangis jika merasa tidak nyaman dengan popoknya yang basah saat ia buang air kecil atau besar dan terlebih lagi saat lapar ingin menyusu. Sarah memang memberikan ASI eksklusif buat si ganteng Rae ini. Jadi Sarah tidak pernah jauh dari Rae. Sayang, Dedi di sini. Raka mendekati baby box tempat Rae tampak sedang sibuk menggerakkan kaki dan tangannya. Mendengar suara Raka, bayi mungil ini terdiam, seolah memberi reaksi bahwa dia mendengar dadinya ini berbicara padanya. Raka menepuk lembut kaki Rae sambil tersenyum. Entah kenapa Raka merasa selalu kagum pada putranya ini.
Seolah tak percaya, bayi tampan ini adalah buah karyanya. Aku adalah seorang kreator pemahat bayi ulung. Nanti, kalau kamu mau memberikan adik untuk Rae, aku siap bekerja keras dengan sukarela, goda Raka pada Sarah. Sayang, sakitnya melahirkan masih terasa. Masa buru memberikan Rae adik, Sarah protes. Untuk hamil selanjutnya di Caesar saja sayang. Aku tidak sanggup lagi mendampingimu melahirkan normal. Rasanya aku waktu bisa pingsan. Usul Raka. Katanya Dedi siaga, aku siaga yang lain saja. Kalau untuk yang itu cukup 1 kali. Melihatmu seperti orang sekarat membuatku hampir tak bisa bernafas. Jawab Raka. Dia benar masih merasa trauma untuk pengalaman mendampingi sang istri bersalin. Ih, jadi suami kok begitu? Karena aku tak bisa hidup memikirkan kehilanganmu. Suami penggombal. Senyum Sarah yang lebar selalu membuat Raka merasa hidupnya sempurna. Rengekan Rae dari dalam box segera menyadarkan Raka. Si bayi kesayangannya ini sedang ingin dipegang olehnya. Memang sedikit aneh kebiasaan Rae kecil ini. Hanya Raka yang bisa menenangkan Rae jika sedang menangis tak jelas atau tidak nyaman dengan sesuatu. Sayang, Mommy pergi sebentar saja. Raka berucap lembut. Rae gerakkan kaki tangannya. Selimutnya ditendangnya ke sana kemari. Raka garuk kepalanya. Mata anaknya ini lebih cerah dari cahaya lampu. Tak ada tanda mengantuk. Sayang, ini sudah jam 2 subuh. Bisakah kita berdamai malam ini? Raka mengambil Rae dan menggendongnya. Rae tampak terkekeh, berusaha menatap wajah sang Dedi seolah sedang memperhatikan. Tangan mungilnya gerak di udara. Raka sudah cukup mahir mengganti popok. Sarah dan Raka sudah belajar cepat dalam merawat bayi mereka. Siang hari Mama selalu setia menunggu shift untuk mengurus Rae, cucu baru kesayangannya ini. Raka dan Sarah memang sangat terbantu dengan sikap protektif Mama dan bantuan dari Suster Dian, perawat pribadi Mama. Kalau malam, mereka berjibaku mengurus Rae yang senang terjaga itu. Bersambung dulu ya teman-teman.